Baik, perkenalkan, nama saya Nicholas Alexander Halomoan dengan NIM 07300 19040. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai bahan galian industri jenis kalsit. Adapun outline-nya akan kami bahas seperti pengertian, genesa, tahap eksplorasi, tahap eksploitasi, pengolahan, pemanfaatan, serta lokasi dari keterdapatan kalsit ini. Baik, selanjutnya hal pertama yang akan kami bahas adalah mengenai pengertian kalsit. Nah, apa sih itu kalsit? Kalsit adalah mineral karbonat dan polimorf kalsium karbonat yang paling stabil. Kalsit merupakan mineral penyusun berbagai jenis batuan dengan rumus kimia CaCO3. Kalsit sangat umum ditemukan di seluruh dunia, baik di dalam batuan sedimen, batuan metamorf, maupun batuan beku. Karena hal ini, beberapa ahli geologi menganggapnya sebagai ubiquitous mineral, atau mineral yang dapat hadir di hampir semua jenis batuan. Mineral kalsit ini merupakan mineral utama pembentuk batu gamping, atau batu marmer. Kedua batuan tersebut sangat banyak ditemukan di permukaan bumi dan sebagai salah satu repositori karbon terbesar di planet kita. Sifat fisik dan kimia dari mineral kalsit ini menjadikannya sebagai salah satu mineral yang paling sering muncul. Baik, hal selanjutnya yang akan kami bahas adalah mengenai genesa dari kalsit ini. Bagaimana sih genesa dari kalsit ini? Endapan kalsit merupakan hasil restrukturisasi batu gamping yang mengkristal setelah mengalami proses pelarutan. Umumnya terjadi pada batu gamping dan marmer. Karena hal ini terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan mineral kalsit sering dikatakan sebagai batu kalsit. Oleh sebab itu, dapat kita ketahui kalsit bukan batuan, tetapi ialah mineral utama penyusun batu kapur atau batu marmer. Kalsit dengan komposisi CaCO3 dapat ditemukan dalam bentuk murni dan juga tidak murni. Ini bergantung kepada mineral pengotornya. Mineral pengotornya ini terbentuk karena adanya substitusi unsur Ca oleh logam seperti Mg, Fe, dan Mn. Kalsit yang murni pada umumnya berwarna putih, sedangkan yang tidak murni biasanya berwarna abu-abu, merah, hijau, kuning, ataupun coklat. Karena genesa kalsit mengacu pada genesa batu kapur dan marmer, secara umum proses terbentuknya mineral kalsit ataupun keterdapatan kalsit berkaitan erat dengan pembentukan batu kapur dan batu marmer. Batu kapur atau batu gamping adalah batuan sedimen yang dominan tersusun atas mineral kalsit. Batuan tersebut terbentuk baik dari presipitasi kimia kalsium karbonat maupun transformasi dari serpi, koral, alga yang mengalami diagenesis. Batu kapur juga dapat terbentuk sebagai deposit di gua-gua akibat pengendapan kalsium karbonat. Selanjutnya adalah marmer. Marmer adalah batuan yang terbentuk ketika batu kapur dikenai panas dan tekanan. Penyelidikan pada marmer biasanya akan mengungkapkan pembelahan mineral kalsit secara jelas. Ukuran kristal kalsit ditentukan oleh tingkat metamorfosis. Marmer yang mengalami tingkat metamorfosis tinggi umumnya akan memiliki kristal kalsit yang lebih besar. Sifat fisik kalsit. Yang pertama, kalsit mempunyai berat jenis 2,387 sampai 2,876 ton meter per kubik. Lalu, nilai kekerasan 2,7 sampai 3,4 skala Mohs. Yang ketiga, kalsit dapat berbutir halus sampai kasar. Yang keempat, bisa terbentuk sebagai stalaktit, oolitik, ataupun pisolitik. Yang kelima, kalsit yang murni pada umumnya berwarna putih, sedangkan kalsit yang tidak murni karena substitusi berwarna abu-abu, merah, hijau, kuning, ataupun coklat. Sifat kimia kalsit. Yang pertama terbentuk atas kalsium dan karbonat. Kedua, sistem kristal kalsit adalah heksagonal dengan belahan rombohedral. Ketiga, rumus kimianya yaitu CaCO3. Yang keempat, dalam pembentukan batu marmer, sifat fisik dan kimia kalsit berubah karena proses metamorfosa atau tekanan dan temperatur yang tinggi. Eksplorasi kalsit merupakan kegiatan eksplorasi yang umumnya dilakukan untuk menghitung volume cadangan dan mengetahui kualitas cadangan. Sedangkan kegiatan awal yang merupakan pencarian endapan atau prospeksi jarang dilakukan, sebab endapan batu gamping mudah ditemukan. Pada eksplorasi kalsit,
Endapan biasanya berada di perbukitan dan dataran di lingkungan pegunungan kapur. Eksploitasi tambang. Umumnya kegiatan penambangan terdiri dari pembersihan lahan, pengupasan lapisan tanah pucuk, dan tanah penutup. Kemudian secara berjenjang meliputi pembongkaran atau loosening, pemuatan atau loading, dan pengangkutan atau hauling dengan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada land clearing. Land clearing adalah proses pembersihan lahan sebelum aktivitas pertambangan akan dimulai. Variabel yang mempengaruhi pekerjaan land clearing yaitu pepohonan yang tumbuh kondisi dan daya dukung tanah, topografi hujan, dan perubahan cuaca. Pada proses land clearing ini, hal yang umum dilakukan adalah meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada underbushing, yang kedua ada felling atau cutting, yang ketiga ada peeling, dan yang keempat ada burning. Gambar di atas adalah contoh proses pengerjaan land clearing. Yang kedua ada stripping overburden, atau biasa juga disebut dengan pengupasan lapisan tanah penutup. Pengupasan lapisan tanah penutup ini yaitu pemindahan suatu lapisan tanah atau batuan yang berada di atas cadangan bahan galian agar bahan galian tersebut menjadi tersingkap. Semakin baik rancangan pada pengupasan lapisan tanah penutup, maka rencana target produksi akan semakin baik. Ini adalah contoh proses pengupasan lapisan tanah penutup. Yang ketiga ada pembongkaran. Pembongkaran ini terdiri dari tahap awal yaitu pembersihan lahan dan pengupasan lapisan tanah penutup, sama seperti dua di antara yang tadi. Jika dilihat, alat ini bisa digunakan untuk proses penghancuran yaitu pengupasan lapisan tanah penutup tadi, dan sekaligus juga berfungsi sebagai pemuatan material ke dump truck. Yang keempat ada pemuatan. Arti pemuatan sendiri yaitu proses memindahkan material yang ada ke dalam alat angkut seperti dump truck. Jika dilihat dari gambar ini, material-material yang sudah tersingkap akan dibawa oleh backhoe ke dump truck sebagai alat muatnya. Yang kelima ada pengangkutan. Pengangkutan material yang tadi sudah dibawa oleh dump truck atau yang berhasil ditambang lalu dibawa ke tempat pengolahan. Pengolahan bertujuan untuk memperoleh ukuran butir dan tingkat kadar yang sesuai dengan spesifikasi pasar. Pengolahan dilakukan secara sederhana dengan menghilangkan kotoran yang melekat pada bahan material tersebut. Kemudian dilakukan penghancuran dan diayak sesuai dengan ukuran yang akan diinginkan. Ya, terima kasih dari Saudari Yanindita. Saya William Febrian Edison, NIM 073-1597 akan melanjutkan presentasi mengenai pengolahan kalsit. Pengolahan kalsit hanya bertujuan untuk memperoleh ukuran butir dan tingkat kadar CaCO3 sesuai dengan spesifikasi pasar. Pengolahan dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan menghilangkan kotoran yang melekat, kemudian dilakukan penghancuran dan diayak sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Untuk mendapatkan ukuran butir yang halus atau di bawah 12 mes, dipucahkan dengan menggunakan hammer mill. Dan untuk mendapatkan ukuran yang sangat halus atau minus 200 mes, digunakan super mill. Produk kalsit hasil penambangan yang dapat dikonsumsikan langsung oleh industri dikenal dengan nama heavy kalsit. Proses pengolahan yang lain adalah melalui proses kalsinasi terhadap batu, gamping sebagai bahan baku. Produk dari proses ini merupakan kalsit dari jenis like kalsit. Dalam proses kalsinasi terlebih dahulu dilakukan reduksi ukuran terhadap batu kapur, lalu dimasukkan ke dalam tungku dan dipanaskan dengan suhu 1000 sampai 3000 derajat Celcius yang menghasilkan kapur tohor dan gas CO2. Apabila dilakukan penambahan air yang secukupnya terhadap kapur tohor dan penambahan kapur kembali untuk mengikat unsur Ca, maka akan diperoleh CaCO3 dalam air. CaCO3 inilah yang dikenal dengan like kalsit, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya pemanfaatan dari kalsit. Kalsit sekarang ini telah mencakup berbagai sektor yang didasarkan pada sifat fisik dan lainnya, dan juga kimianya. Penggunaan tersebut diantaranya yang pertama untuk pertanian. Kalsit di dunia pertanian di sini bermanfaat sebagai pemupukan tanah,
Kesamaan tanah akan berkurang dengan cara pengapuran, yaitu menggunakan kapur tohor atau quicklime, kapur padang atau hydrated lime, ataupun dalam bentuk tepung yang biayanya lebih murah dibandingkan dengan jenis lainnya. Industri kimia. Untuk di dunia industri kimia, kalsit digunakan memproduksi kaustik soda dan alkali lainnya dengan menggunakan solvay proses. Like kalsit berfungsi sebagai filter, extender coating pada industri kertas, cat, karet, farmasi, dan plastik. Heavy kalsit digunakan dalam industri keramik, gelas, barang-barang gelas kimia, bahan galian bukan logam, dan sebagainya. Untuk industri makanan, kalsit digunakan untuk pemurnian gula bit, digunakan juga untuk mengelola sisa produk pada pabrik pengawetan, mengurangi keasaman pada buah kalengan. Untuk industri metalurgi, kalsit dengan kualitas tinggi diperlukan dalam pembuatan baja sebagai flux yang berfungsi untuk mengikat material pengotor atau sebagai slag seperti fosfor, belerang, silika, dan aluminium. Dalam peluburan aluminium dengan metode Bayer, kalsit dan kaustik soda merupakan bagian penting yang berfungsi untuk menghancurkan biji bauksit. Kalsit juga digunakan dalam flotasi logam dan besi seperti tembaga, seng, timah hitam, perak, dan uranium. Lalu selanjutnya lokasi keterdapatannya. Untuk lokasi keterdapan mineral ini di luar Indonesia ada di beberapa negara seperti Argentina, Australia, Austria, Belgium, dan New Zealand. Lokasi keterdapan mineral ini di Indonesia ada sepanjang pantai barat Sumatera, Jawa bagian selatan dan utara sebagian kecil. Bentuk endapan dapat datar, bukit, atau berupa lensa. Cadangan yang diketahui di daerah Indarung sekitar 10,1 juta ton, Sumatera Barat 10 juta ton, dan Begela di Kabupaten Purwokerto 0,1 juta ton. Berikut tabel cadangan kalsit dan persebaran di Rembang. Selanjutnya saya serahkan pada kelompok untuk video pemanfaatan kalsit untuk pupuk.